Ustadz Abdul Somad bilang ada jin kafir di salib Yesus gitu kan. Nah, jadi yang kita lakukan hanya klarifikasi. Ya. Tabayun setelah kita jelaskan melalui, tentu saya yang bukan punya lembaga apa-apa, saya jelaskan melalui Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Abdul Somad bilang ada jin kafir di salib Yesus gitu kan. Itu saya nggak persu. Saya benar-benar kayak ya udahlah, hak-haknya dia aja, kalau misalnya dia mau ngomong apa terserah gitu. Sampai akhirnya tadi pagi baru saya memberanikan diri untuk nonton video tersebut. Yeah. Ketika saya nonton, saya ngerasa gini ya, ada dua momen di mana Ustadz nih kayak terkena masalah gitu. Dan dua momen tersebut adalah ketika Ustadz lagi menjawab pertanyaan dari orang. Bukan dari dakwahnya, atau bukan dari khotbahnya. Bukan tablik akbar di tengah lapang stadion, Betul. di depan orang banyak, di televisi. Betul. Tapi pertanyaan menjawab pada kajian subuh, bukan tema utama. Betul. Kajian tertutup, hanya kaum muslimin di dalam masjid, subuh. Betul. Dan itu lalu kemudian saya pun tidak ingat rekaman itu, mungkin sekitar 2015 atau 2016. Wow. Tapi karena politik dan lain sebagainya bisa didapat. Saya sendiri pun tak punya rekaman itu. Wow. Lalu dipotong, di-cut, diedit dan lain sebagainya. Wow. Bagian dari, dan saya jelaskan di Majelis Ulama Indonesia. Ya, ya. Bahwa saya menjelaskan pertanyaan, itu ceritanya panjang, bla bla dan seterusnya. Ya. Dan sampai hari ini tentu kita tidak bisa memaksa orang untuk aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada musuhku karena dia tidak akan pernah berubah. Dan tidak perlu menjelaskan kepada sahabatku karena dia sudah terlanjur mencintai aku. Nah, jadi yang kita lakukan hanya klarifikasi. Ya. Tabayun setelah kita jelaskan melalui, tentu saya yang bukan punya lembaga apa-apa, saya jelaskan melalui Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2019. Kasus itu bulan Agustus. Jadi ibu meninggal bulan Maret, bulan April politik, Mei, Juni, Juli tidak ceramah, hilang sama sekali semua off karena hiruk pikuk ini. Juni, Juli, Agustus saya keluar seminggu, datang isu itu. Nah, Agustus. Diserang banget. Dan Ya. 2019 tuh kayaknya banyak banget peristiwa sih. Ya, yang Agustus. saya lihat itu kayak tekanan tuh benar-benar kayak bertubi-tubi datangnya. Betul. Gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan itu. Tapi sesuatu yang luar biasa. Di situ saya menyelesaikan disertasi S3 saya. Karena tidak ada, semuanya off, semua saya bilang tim, saya mau fokus nulis. Jadi kerja saya waktu itu nulis, masuk waktu azan, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Oke. Oke. Jadi saya pengen ya, intinya jangan berhenti bergerak. Itu. Ya. Maka ada ungkapan fikuli harakah barakah. Dalam setiap gerak di situ ada berkah dari Tuhan. Ketika tidak bergerak, hanya di tempat tidur, depresi, menanti kematian datang, ya. Kita sudah mati sebelum malaikat maut datang. Ya. Jangan berhenti bergerak, karena ya disertasi S3 pun juga akhirnya itu adalah salah satu dari produktivitas juga gitu kan. Maka diajarkan dalam Islam, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, di balik itu ada sesuatu yang baik yang kamu tidak tahu. Ada rencana Tuhan yang lebih indah. Saya buka-buka lemari orang tua, dapat satu buku, Cooked Chicken Soup for the Soul. Oh, Chicken Soup for the Soul. Bukunya sudah lama sekali, kita tahun 92, saya kelas 2 SMP di Medan. Pas dapat tuh saya buka-buka, satu cerita yang saya ingat, ada seleksi untuk menjadi astronot. 3.000 orang dites, jadi 300, dari 300 jadi 30, lulus. Dan satu orang ini nggak lulus. Ketika pesawat itu berangkat, dia tonton TV dengan tetesan air mata karena dia sudah malu keluar rumah. Tiba-tiba dalam hitungan detik pesawat itu meledak dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan, untung saya nggak lulus. Wow. Ya. Nah, jadi sebenarnya buku itu kan tidak mengajak pembaca untuk marilah begini, marilah begono, enggak. Dia hanya memaparkan cerita, silakan mikir sendiri. Ya. Dan karena saya punya basic agama, saya kaitkan, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Sebenarnya kau sangat tidak ingin, tapi pada akhirnya di balik itu semua ada rencana yang lebih indah. Kita mau, Tuhan mau, dan kemauan kita terkalahkan oleh keinginan Tuhan. Dan kalau kita ikuti keinginan Tuhan, keinginan Allah, maka di balik itu ada keindahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menciptakan kita karena cinta.
Ya. Karena penciptanya udah tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Kita ada kan karena kedua orang tua kita bercinta, kasih sayang. Ya. Kita lahir bukan dari kebencian. Wow, that's good.